Lu diapain sih? Saya diinjek pak, leher saya, muka saya. Lah kok bisa? Masalahnya apa? Saya tanya begitu kan. Dia nggak mau ngasih tahu. Masalah simpel katanya. Ya simpel apa? Nggak mungkin ada sebab dong. Saya bilang pasti ada sebab, pasti akan ada akibat. Kenapa seperti ini cowok lu? Saya bilang begitu. Wah, tetap udah deh pak. Saya minta tolong pak. Minta tolongnya apa? Anterin saya pak. Kemana? Ke dukun pak. Dukun apa? Saya ingin matiin tuh pak cowok saya. Astagfirullahaladzim. Kang Ujang, saya tambahin 5 juta lagi. Ya kan? Langsung aja deh dibuat mati. Wah, ini saya bilang sadis lu gila lu, ntar lu bilang sadis lu beneran lu. Saya bilang begitu kan. Gak apa-apa. Yang penting gua seneng gua ngeliat dia mati gitu ya gitu. Ya kalau singkat cerita, saya merinding nih sebenarnya. Jadi gini, cerita itu benar-benar langsung, mohon maaf, itu mati di rumah sakit. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Adit, namanya Bang Adit. Terus saya pikir ini kok apa kembarannya Bang Adit Lentera Malam ya? Bukan. Tapi tahu Lentera Malam? Jarang sih, kurang. Oke, itu masih temen juga. Oh gitu. Ya, Lentera Malam channelnya. Oke, Bang Adit ya. Iya. Jadi Bang Adit ini punya kisah misteri ya, seperti Betul. itu ya. Nah ini kalau boleh Bang Adit di-spill sedikit dulu aja seperti apa yang mau Bang Adit ceritakan ini nanti. Sedikit aja Bang. Pernah sih saya mengantarkan seorang teman ke tempat dukun tuh ya. Jadi untuk mematikan tuh pasangannya. Oh, pasangannya? Pasangannya sendiri itu dimatikan. Kaget saya itu. Aduh, ya. Oke, disimpan dulu aja, jangan dilanjut dulu nih, Bang Adit ya. Kita lanjut setelah ini. Oke. Tapi sebelum Bang Adit menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Adit udah siap buat cerita ya? Iya, siap. Kalau sudah siap, silahkan Bang Adit. Ya, jadi ceritanya gini Bang, di tahun 2020 saya sebenarnya mempunyai teman tuh ya. Dia itu wanita ya kan, dia bekerja di sebuah showroom. Nama teman saya itu adalah si Indri. Nah si Indri ini gitu kan suka bercerita tuh tentang saya, tentang cowoknya. Dia deket banget ya sama cowoknya ya kan, bahwa dia ingin melangsungkan pernikahan. Sudah ada omongan seperti itu. Oke kan, setelah itu tiap hari dia saya bekerja sebagai security sebelumnya kan, ketemu sama saya terus ngobrol. Pak Adit gitu kan, saya mau nikah. Pak Adit saya ini harusnya gimana. Pokoknya deket deh. Dia apa-apa selalu sama saya. Oke. Nah setelah seminggu berlalu, si Indri ini, jadi si Indri ini bekerja di adminnya showroom mobil. Oke. Dan cowoknya itu sebagai sales apa gitu kan. Nah setelah itu seminggu saya tidak berketemu sama si Indrinya ini. Ternyata si Indri ini nelpon saya.
Saya lagi ada di rumah karena saya sebagai security masuk shift malam, dinas malam kan. Pak Adit sambil menangis. Si Indri ini sambil nangis. Kondisi saya itu sedang di rumah sakit. Anak saya lagi dirawat di rumah sakit. Oke. Itu kejadian pagi jam 8. Saya kaget. Pak Adit minta tolong sambil menangis dia. Ada apa, Ndri? Ada apa gitu kan? Saya minta tolong. Kenapa? Dia bilang. Saya dipukulin, saya diinjek-injek leher saya, pokoknya nangis dia tuh. Masa saya nggak percaya. Dia video call sama saya. Ya Allah, lebam dari matanya, pada biru dia tuh semua. Ini bengap semua. Ya Allah, gue bilang goblok saya. Sampai seperti itu sih cowok lu, katanya lu sudah mau menikah. Kenapa kejadiannya? Dia bilangin ya. Gua minta tolong, lu harus kesini Pak Adit, lu harus kesini nemuin gua. Gua lagi di rumah sakit, Ndri. Ya kan? Udah gua minta tolong. Ya minta tolong buat apa? Saya tanya. Gua pengen matiin nih cowok gua. Astagfirullah, saya bilang kaget dong. Buat apa lu matiin? Kalau nggak mati gua mau minimal dia gila. Kaget saya. Istighfar, Ndri, istighfar. Gua bilangin. Kenapa langsung ke situ sih? Lu coba dong, lu visum dulu, ya kan? Lu ke kepolisian dulu deh. Saya tanya seperti itu kan. Nah terus dia nggak mau. Kenapa nggak mau? Saya bilang, sakit hati Pak, saya sakit hati. Memang saya lihat itu lebam, mata tuh kayak bengap gimana sih, biru kan dia. Saya bilang, oh gila nih cowoknya. Saya bilang, jadi cowoknya itu asli Padang. Cowoknya orang Padang, si Indrinya ini asli Jawa Barat, Sunda. Ya kan? Padahal dia tuh sudah ngomong mau menikah, tapi seminggu setelah itu nggak ada kabar, dia telepon saya. Kejadian si Indri tuh dipukulin. Dipukulnya di mana? Di dalam mobil. Wah, pokoknya saya di saat saya lagi di rumah sakit, saya bingung kalap. Ntar dulu, Ndri, lu gila apa? Anak gue lagi sakit. Lu mau nyamperin gue kesini buat apa? Saya bilang, enggak, dia nekat. Ini si cewek ini saya kenal emang cewek nekat, orang kayak orang gila nih cewek ini. Saya bilang gila nih bang. Kenapa saya bilang gila, nekat? Akhirnya, ya udah tunggu. Abis zuhur saya tempat situ. Saya ketemuan lah di showroom. Saya perjalanan ke showroom itu, istri saya kaget. Ya, mau kemana? Anak lagi sakit. Itu saya punya temen, ya kan Bun, punya temen gini-gini. Ya udah kan, karena saya diizinkan sama istri saya berangkatlah tuh ke tempat showroom itu, menemuin dia. Wih benar, bengap, nangis itu. Indri itu dalam kondisi nangis, rambut udah acak-acakan, muka bengap. Ya Allah Akbar, lu dia apain sih? Saya diinjek Pak, leher saya, muka saya. Lah kok bisa? Masalahnya apa? Saya tanya begitu kan. Dia nggak mau ngasih tahu. Masalah simpel katanya. Ya simpel apa? Nggak mungkin ada sebab dong. Saya bilang pasti ada sebab, pasti akan ada akibat. Kenapa seperti ini cowok lu? Saya bilang begitu. Wah, tetap udah deh Pak. Saya minta tolong Pak. Minta tolongnya apa? Anterin saya Pak. Kemana? Ke dukun Pak. Dukun apa? Saya ingin matiin tuh Pak cowok saya. Astagfirullahaladzim. Dri, sadar lu, sadar. Saya bilang gitu, istighfar lah. Gak mau Pak, udah Pak ini Pak saya. Ya kalau nggak misalnya mati, saya mau minta dia itu Pak jadi gila Pak, sinting. Astagfirullahaladzim. Saya bilang ngucap terus kan saya tuh. Nih anak kenapa seperti ini, saya bilang. Setelah itu, ntar dulu Ndri, jangan dadakan seperti ini, saya bilang. Saya juga bingung nih kalau dadakan seperti ini. Karena saya memang punya relasi teman-teman tuh orang-orang, memang sih orang-orang yang kayak orang-orang pintar kayak gitu kan. Tapi yang untuk ke hitam tuh jarang gitu kan. Akhirnya tolong deh Pak Adit, tolong. Pak Adit kan relasi banyak nih. Oke, ya tunggu sabar. Saya buka HP saya buka kontak saya. Saya banyak nih gitu kan. Saya bingung nih. Ini si Indri ini mau saya ajak bawa kemana? Ya kan? Karena saya mempunyai teman tuh putih semua. Putih dalam arti kata ilmunya tuh buat ngebantu, buat menolong orang, buat bermanfaat untuk orang lain dan bukan tidak mencelakai. Saya bingung, ya kan? Dia tetap maksa, itu benar-benar maksa. Saya kaget.
Saya cari di kontak handphone, saya ketemu. Oh ini aja deh, coba deh. Adanya di Bogor, deket Kebun Raya Bogor. Oke, saya ajak. Saya telepon dulu dong. Saya telepon dulu, sebentar Ndri, sabar. Saya bilangin gitu. Assalamualaikum, Kang. Ya kan, namanya Kang Raden. Kang, ayanu di bumi ada di rumah nggak? Saya bilangin ada apa gitu kan Pak, ada apa Dit gitu kan. Nih saya punya temen nih cewek, dia ingin dibuat, dia punya cowok ada masalah, jadi pengen dibuat gila. Temen saya kaget si Kang Raden ini, waduh wedan ini saya katanya. Kenapa kok bisa jadi gila kayak gini? Nggak bisa saya gitu. Kalau nggak, akhirnya dirampas tuh handphone saya sama si Indri. Karena si Indri ini orang Sunda gitu kan, orang Bogor kan, Kang Raden itu orang Bogor, teman saya kan, dirampas, pakai bahasa Sunda dia tuh ngomong. Dirampas sampai saya kaget, kaget saya kan, dirampas tuh handphone saya. Nah setelah dirampas, sudah selesai bicara, nih si Indri ngasih handphonenya ke saya. Gimana Kang Raden itu si Indri tuh ngomongnya gimana? Gitu kan. Ya udah, Sherlock aja. Katanya dia minta di Sherlock. Wah, kaget saya. Jadi nih siang ini kita mau ke tempat Kang Raden, saya bilang gitu kan. Ya. Waduh, tapi Kang Raden ada di rumah. Ada. Perjalanan berapa jam? Saya dari Bekasi sampai Bogor itu kurang lebih 3 jam kan. 3 jam. Kurang kan karena saya bawa motor. Oke. Ada pesan dari Kang Raden ya. Ya kan, karena tadi tuh sebelumnya si Indri ini video call ya kan, sambil video call juga sama Kang Raden. Jadi mau dilihat mungkin kali ya, dilihat. Nah, ada pesan tuh di situ. Dit, mau ke tempat saya baca bismillah syahadat sholawat. Kenapa? Yang bawa nanti lu bawanya berat. Maksudnya berat gimana, Kang? Saya tanya gitu. Beratnya gimana? Beda deh. Gue nggak mau ngasih tahu, gitu kan? Ya udah coba deh, saya coba. Bismillah, ada tuh, ya kan? Di tengah perjalanan, oke, saya masih Indri nih naik motor, saya boncengan sama si Indri ke daerah Bogor. Nah, di tengah-tengah itu bener-bener, saya pakai motor Honda Beat, ya kan? Itu tuh beratnya minta ampun, saya tuh kayak bawa 3 orang. Ini ngapa berat banget sih motor? Saya tanya, Indri, berat lu berapa sih? Saya tanya. Lah kagak, kenapa Pak Dit gitu kan? Berat saya cuma 56 apa 58 gitu kan. Masa? Saya tanya gitu. Bohong lu. Katanya segituin kan. Berat nih lu nih. Lu maksudnya jangan terlalu maju, jangan terlalu mundur gitu. Tengah-tengah deh naik motor. Itu berat tuh. Setelah berat itu kan saya bilang, saya lupa baca itu. Syahadat. Bismillah syahadat sholawat. Saya baca tengah perjalanan. Alhamdulillah. Saya ingat apa yang dikatakan Kang Raden itu benar tuh. Sampai jalan ketemu lah tuh. Asar tuh saya. Jam 4 ketemulah sama Kang Raden. Setelah sampai di rumah Kang Raden, sebelum masuk si Indri maka kesurupan. Nyambat. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Jadi nyambatnya ini apa ya? Nggak jelas suaranya gitu kan. Tapi kayak nggak mau masuk ke rumah itu. Dah, Kang, kumaha itu mah? Saya Kang, kenapa? Digituin kan, udah tenang udah biarin. Akhirnya dia dikasih rokok linting nih rokok. Yut, katanya nih rokok. Masa? Saya bilangnya begitu kan. Padahal si Indri ini orangnya nggak ngerokok, orangnya baik nih. Si Indri ini baik memang, dia tidak ngerokok, tidak ngapa-ngapain, baik. Ngerokok diisep, sambil saya kaget tuh orang kesurupan gitu kan nyambat. Saya tanya, Kang Raden, kesurupan siapa sih? Kemasukan siapa? Lah ini bawaan dia. Oh masa bawaan dia? Maksudnya bawaan dia gimana? Leluhur atau apa? Karuhun atau leluhur? Katanya begitu. Kaget saya. Sampai di rumah, duduk dah tuh. Pakai bahasa, nggak ngerti tuh pakai bahasa apa. Duduk lah tuh. Dia masih ini. Kakinya bersila gitu kan. Wah ngucapnya sambil ngerokok. Minta kopi hitam. Aduh dibuatin kan. Dibawa kopi hitam. Oh saya bilang. Dibuatin dia tuh kopi hitam dah tuh. Akhirnya si Kang Raden itu dia mempunyai adik. Dipanggil adiknya. Dipanggil adiknya nih, ketemu nih. Akhirnya sama si adiknya ini diambil lah tuh. Jadi yang dari sosoknya si Indri ini, yang masuk ke Indri ini diambil ke badannya si adiknya. Jadi maksudnya biar apa sih bahasanya ya?
biar masuk ke badannya tuh full. Jadi bahasa kata airnya dia masuk lah tuh. Nah masuk ke badan adeknya, diambil lah tuh. Si Indrinya lemes, gelepak gitu kan. Masuk. Baru ngomong, marah. Jadi kalau bahasa Indonesianya yang saya dengar nih ya, siapa yang ganggu cucu saya? Cucu saya kenapa digini? Kenapa? Wah tuh saya tanya. Si Kang Raden bertanya dong sama saya. Coba ditanya, gimana nih? Ya jadi begini Kang Raden, saya bercerita. Jadi si Indri ini nggak tahu dia tiba-tiba dipukulin, diinjak sampai mukanya bengap lebam gitu. Sama siapa? Sama cowoknya. Cowoknya siapa? Cowoknya Dito. Si Dito itu yang orang Padang itu cowoknya si Indri. Nah, leluhur masuk kan ke badan adanya, sedangkan si Indri masih lemas, keadaan lemas, belum sadar, ya kan? Masuk kan ke badan adiknya si Kang Raden itu. Leluhurnya kayaknya saya tanya Kang Raden siapa leluhurnya? Leluhurnya nggak suka sama si yang nyakitin si Indri. Tuh. Nah, dari situ ya kan, baru ada tuh keluar. Nah, Indri sadar, oke, kasih minum air putih. Setelah minum, gini, bercerita lah tuh si Indri, pakai bahasa Sunda, saya kurang paham sama Kang Raden gini. Akhirnya Kang Raden masuk leluhurnya dari Bogor, pokoknya leluhur Bogor masuk ke Kang Raden. Nah, jadi begini katanya sih, kata leluhurnya dari Bogor itu masuk ke Kang Raden. Coba Neng, teh ambil di tas ada make up, peralatan make up. Nah si Indri kaget sama saya. Badit, saya datang ke sini tidak membawa make up loh, ya kan? Tidak membawa make up sama sekali, karena kalau saya membawa make up, saya cuma di tempat kerjaan saya. Saya hanya membawa dompet aja di dalam tas itu. Nah setelah itu disuruh coba buka ambil make up. Coba buka ambil make up yang kata Kang Raden yang dimasukin itu kan, yang masuk tuh. Akhirnya kaget. Bohong katanya. Dibuka lah masih Indri. Bener. Itu ada make up. Ada 3 item. Bedak, kaca, sama alis. Nah, sekali gitu. Bedaknya kemariin gitu kan. Dibacain jampe-jampe deh, saya nggak ngerti deh tuh. Semuanya tuh 3 itu tuh 3 alat-alat make up dia dijampe-jampe sama dia. Setelah dijampe sama dia, akhirnya nanti ini bedak buat si cowoknya itu biar tergila-gila. Kamu pakai bedak ini, ya kan? Tapi nggak tahu tuh ada bacaan apa enggak. Nanti pakai bedak ini, si cowoknya kamu yang nyakitin kamu ini akan menjadi tergila-gila. Apa yang kamu inginkan, omongkan dia nurut, katanya begitu kan? Ya katanya kan begitu tuh. Oke, dia melaksanakan deh tuh. Oke, udah selesai deh tuh permasalahan itu. Lah ternyata dia ada lagi omongan tanpa setahu saya. Si Indri ini nanya lagi, Kang Raden, saya permisi. Saya punya teman kerja, tolong dong disingkirkan teman kerja saya. Ya ampun, Indri, ini kan nggak ada di luar pembicaraan kita loh. Ini kan hanya sebatas cuman lu sama cowok lu. Kenapa lu bawa teman kerja lu buat disingkirin? Saya tanya. Udahlah Pak Adit, udah diem aja lu. Saya digituin, saya kaget, ya kan? Gue lepas tangan Dri kalau seperti kayak begini. Karena apa gini? Saya kenal temennya dia, yang temen satu perusahaan, satu kerjaan itu, saya kenal orangnya rajin sholat sama. Bener-bener rajin sholat. Setiap sholat dia pasti ke masjid terus. Cowok. Temennya dia tuh. Saya kenal itu kan. Setelah itu, nah mau diapain katanya. Kata si Kang Raden, ini tolong buat disingkirin. Oh nggak bisa. Itu kan. Nggak bisa saya untuk menyingkirkan teman. Karena saya mempunyai, kata Kang Raden, saya mempunyai suatu keilmuan itu untuk menolong.
untuk membantu, buat bermanfaat, tidak untuk mencelakai orang atau menyingkirkan orang katanya. Kecewa ada tuh si Indri, benar-benar kecewa, ya kan, benar-benar kecewa. Nah setelah benar-benar dia kecewa, si Indri itu barulah kita pulang. Di tengah perjalanan sebelum pulang ditanyain lagi, Kang Raden, apa yang saya omongin bener gak? Maksudnya yang berat itu, oh iya itu bener Kang. Itu gimana Kang? Indrinya tuh lagi di depan, lagi nungguin saya karena motor ada di belakang gitu kan, parkir. Kang Raden manggil, nah, terus gimana nih Kang? Ini wanita ini, lu punya temen, ini gila, ini parah ini. Ini tuh udah setengah iblis, setengah setan sifatnya. Wah, kaget dong saya. Oke, nanti pulang, Dit, baca, jangan lupa dibaca lagi. Oke, saya bilangin, nggak usah lu mikirin apa-apa, udah tenang. Lu temen gua katanya, oke. Yang penting nggak ada, gua nggak akan mencelakai orang. Nah, terus dibayar kan? Si Indri tuh mau ngebayar kan karena kita datang, akhirnya ditolak. Oh, nggak usah. Sama Kang Raden tuh tidak usah. Alhamdulillah sudah bersilaturahmi ke tempat saya gitu kan, Insya Allah gitu kan, katanya jadi saudara apa gimana gitu. Oke, kita pulang. Saya langsung kerja malam deh tuh, si Indri udah langsung saya anterin pulang ke kos-kosannya, karena kos-kosannya Indri sama tempat kerja saya nggak jauh, kurang lebih mah 10 menit nyampe. Oke, itu sehari 2 hari. Nah setelah 2 hari si Indri ini nemuin saya. Pak Dit, saya bilang, tanya kenapa? Gak mempan, katanya. Cari lagi Pak Dit. Wah, lah sabar. Saya tanya, itu proses, perlu waktu. Enggak, saya nggak perlu lama-lama. Pak Dit emang nggak ada. Ya kan orang pinter, dukun deh yang ilmu hitam yang bisa matiin orang. Aduh gila loh, saya bilang Indri, saya bilang. Bingung saya. Tak dulu Indri, saya bilang. Maksudnya gimana? Lah ini cowok saya nggak kenapa-napa, saya udah pakai make up katanya. Dia udah pakai make up yang dari si Kang Raden itu yang udah dijampe-jampe, nggak ada pengaruh. Gitu kan? Jadi saya tuh jadi main marah-marah, masih marah lagi sama si cowok gua katanya begitu kan, gua nggak mau. Gue deket sama dia, gue sengaja maksudnya biar dia nganter gue pulang pergi katanya. Tapi gue gak ada hati lagi gue sama dia. Nah setelah itu, tar dulu Ndri, saya bilang, maksa terus, dia maksa. Saya punya kenalan gitu kan, ada orang Purwakarta, dukun hitam. Namanya si Ujang lah, Kang Ujang lah saya panggilnya. Kang Ujang rambutnya panjang. Pokoknya cincin gelang tuh banyak, kalung apalagi, wah dia tuh emang hitam, dia tuh emang hitam. Saya tanya, Kang Ujang, assalamualaikum. Saya bilang, iya. Woi tumben, kenapa? Katanya gitu. Saya punya pasien. Nah bagus dong punya pasien. Sini. Mau diapain nih gitu kan? Ini ada pasien sama cowoknya pengen dimatiin. Wah boleh ke saya katanya. Wih gila. Si Kang Ujang ini bahasanya udah berani, udah sama gue, ya kan? Nyodorin aja. Nah, saya tanya dulu, si Indri ini nguping gitu kan. Nguping. Nah, Dit tanyain, Pak Dit, tanyain berapa biayanya. Nah, saya speaker, Kang Ujang, berapa biayanya? 25 juta. Untuk matiin orang. 25 juta, itu ingat saya. 25 juta. Kapan? Nah, akhirnya dirampas lagi deh tuh. Saya lagi nelpon nih. Dirampas lagi sama si Indri. Ketemuan itu saya lagi jaga pagi kerja. Saya kan jaga berdua, ya. Harusnya pulangnya tuh jam 8 malam. Lah ini telepon jam 4 sore, saya disuruh pulang. Sampai teman saya disogok. Ya, ada teman saya namanya siapalah, Aldi gitu, Pak Aldi, ini si Pak Adit nih, ya kan. Mau saya bawa ya, nih disogok. Duit. Wih gila, saya bilang. Gue lagi kerja. Udah langsung aja kita malam ini. Saya bilang ntar dulu, saya bilangin saya habis sholat maghrib dulu gitu kan. Ya udah habis maghrib kita jalan. Jalan naik motor, stasiun Bekasi.
Oke, dari stasiun Bekasi kita naik mobil. Semuanya biaya transport dan apapun dia yang bayarin semuanya. Itu nekat nih wanita. Saya tanya. Di tengah perjalanan ditelepon. Dit, kata Kang Ujang itu, bawa alat-alatnya. Lah apa? Kenapa baru ngomong di tengah jalan? Saya bilang begitu. Lah emang itu Teh Indri nggak ngasih tahu? Katanya dia nggak tahu. Nah saya nanya Mas Indri, lu sama Kang Ujang disuruh bawa apa? Kembang 7 rupa, ayam cemani hitam, ya kan? Sama nggak ngerti atau apalagi dupa atau apa gitu kan? Udah tenang, Pak Dit, kita beli nanti di sana aja pas sudah sampai. Wih, datanglah tuh maghrib kita berangkat, berhenti di stasiun di Kopo, saya masih ingat deh, berhenti di Kopo. Setelah di Kopo itu naik Grab ke rumahnya. Rumahnya itu bener bang, bener-bener di pelosok bener itu. Ya Allah, seremnya minta ampun. Angker kanan kiri tuh nggak ada rumah itu. Saya karena meskipun dia teman saya si Kang Ujang ini, tapi saya jarang ketemu main ke rumahnya dia. Ternyata rumahnya bener-bener serem banget, kanan kiri tuh nggak ada apa-apa, kayak kebun, kayak hutan gitu kan. Ada satu lampu doang. Wah ini kali ya. Ternyata si Kang Ujang udah ada di tengah-tengah jalan nungguin kita gitu. Saya berdua deh tuh sampai di rumah Kang Ujang. Setelah sampai di rumah Kang Ujang, nyambat lagi. Ini jadi leluhurnya itu bahasanya. Nah ini yang pas ya kan. Paham nggak? Saya kaget nih. Masa sih leluhur bisa milih yang mana yang ini kan? Maksudnya yang ngedukung dan yang tidak mendukung gitu kan? Nyambat lagi. Tetap minta rokok. Udut rokok mana? Masuklah, masuk dulu. Kang Jang, kumaha nih? Gimana nih? Saya bilang. Udah tenang? Saya bilang. Saya tahu kopi merokok kan disiapin dulu. Tahu. Pokoknya kudu mati. Astagfirullah. Saya kaget. Kaget itu saya benar-benar. Harus mati. Yang nyakitin cucu saya harus mati. Gimana Kang Ujang berani Kang? Ya, saya kalau ada duit ya berani lah. 25 juta. Kan? Nah setelah itu diobatin deh tuh sama Kang Ujang. Obatin, sadar si Indrinya. Oke, setelah itu kita ngobrol biasa gitu kan, baru ke intinya. Kita ngobrol ke intinya, si Indri ini berbicara langsung. Unek-uneknya si Indri ini diomongin lah langsung sama teman saya si dukun itu, ilmu hitam itu, Kang Ujang itu kan. Dia bicara gini, pertama masalah biaya mahar. Maharnya berapa Kang? Sekarang gini aja, saya hanya bawa 3 juta katanya si Indri. Ya udah, nanti setelah mati sisanya ya gitu kan. Ya udah. Oke, 3 juta dia tuh dikasih. Saya ngeliat sendiri itu saya. Nah ini caranya gimana? Teh Indri ada foto apa? Foto si cowoknya sama foto si Indrinya. Ada, diambillah di dompet. Terus di dompet. Nah, si Kang Ujangnya dia ngambil ke kamar suatu alat dibuat jadi gini, ada tempat box dalamnya jerami. Saya kaget. Nah, jerami bentuk jerami kan panjang-panjang tuh, kayak alang-alang apa gimana. Itu dibuat boneka. Itu saya lihat. Ya kan, ada palanya. Ya kan. Ada tangannya, dibuat tangan. Gimana sih kayak dibuat boneka gitu, jeraminya itu dibuat boneka. Itu saya kaget. Ini apa nih Kang Ujang? Udah, Dit mah nggak usah tahu. Oh ya udahlah, nggak usah tahu saya mah. Nah fotonya udah jadi nih, yang di jerami itu dibuat boneka sudah jadi kan. Nah sudah jadi, itu fotonya ditempelin tuh, foto si Indri sama foto si cowoknya. Kanan kiri, saya nggak ngerti ditaruh di mana deh tuh gitu kan. Ditaruh di mana? Nah setelah itu sini teh tangannya mau diapain? Jadi tangannya nggak tahu tangan telunjuk apa-apanya ditusuk jarum. Tuh tangan itu saya ngeliat sendiri. Kaget saya baru kali ini karena menyaksikan
seorang dukun santet tuh bermain. Saya kaget, kok kayak begini caranya, menyakitkan. Ditusuklah tuh tangannya si Indri, keluar darah. Ya kan, darahnya si Indri ini ya kan dialirin di fotonya si Indrinya sama si cowoknya. Terus dikenain kayaknya si menjeramnya tuh darah, kan kurang tuh, ditambahin lagi darahnya, tusuk lagi darah. Banyak itu tuh darah. Kaget tuh saya. Ya kan? No, setelah itu udah dijampe-jampe, si Indri nggak percaya, bohong katanya. Ah, kalau kayak gini mah nanti saya ditipu lagi nanti Kang Ujang gitu katanya. Tipu gimana? Dicerita. Kemarin nih si Pak Adit nih ngajak saya yang di Bogor. Katanya dia make up katanya nggak ada fungsinya, nggak berguna gitu kan. Ya kan begitu tuh lah. Jadi saya nggak enak dong, kok saya punya temen kok digituin. Dalam hati saya beda lah. Lu untuk mencelakai teman saya yang di Bogor kan bahasa untuk menolong gitu kan. Dari situlah saya tahu karakternya si Indri kayak begini nih. Oh, menjatuhkan. Oke, saya nggak masalah. Nah setelah itu karena buat mempercayai si Indrinya ini, Teh Indri diem ya, ada di sini. Saya ke dalam ruangan. Ya, Teh Indri duduk bersila. Nah, ya. Dit, kata Kang Ujang, liatin si Indri. Ya. Nah, katanya sih tiba-tiba nih si Indri merem, tangannya tiba-tiba roeng. Kayak apa sih? Roeng gitu kan. Nah, terus ada yang sakit gitu. Gitu kan. Keluarlah tuh si Kang Ujang. Terasa nggak? Iya, sakit ini saya. Perut saya. Nah, itu itu kan saya iniin katanya. Katanya si Teh Indri mah butuh ini pembuktian katanya. Kaget saya, langsung dibuktiin kan. Kaget. Setelah itu gini, malam ini bawa yang pesanan saya. Enggak lah. Dit katanya, kata Kang Ujang, beli apa? Kembang 7 rupa, ayam cemani hitam, sama dupa. Di mana? Saya nggak tahu. Saya bilang nanti ada adik saya, katanya cowok juga ada tuh, naik motor kita malam-malam. Itu jam 2 malam bang, jam 2 malam. Dan itu saya tuh bener-bener ke pasar, nggak tahu pasar apa. Yang paling susah itu nyari ayam cemani hitam, susah banget itu saya tuh. Oke, kembang 7 rupa, saya sudah dapat nih kembang 7 rupa. Ditelepon lagi, Dit, kembang 7 rupanya tidak usah pakai pandan. Maksudnya gimana sih? Ya pokoknya lu ngomong, ya kan? Lu beli di tukang kembang, bang, beli kembang 7 rupanya tidak usah pakai pandan. Oke, saya ikutin dong. Kang, saya beli ini kembang ya 7 rupa, tapi nggak usah pakai pandan. Oke, beli itu. Oke, beli buhur ada di tempat itu juga. Dupa saya beli tempat itu juga. Setelah beli dupa di tempat itu juga, nah ayam cemani hitam malam itu susahnya langka banget. Saya bertanya-tanya, ketemulah sama pedagang telur deh. Pedagang telur tanya, Kang, mau nanya nih ayam cemani ada di mana? Oh mahal kalau ada juga. Berapa? 9,5, 900. Saya tanya, karena ngepas kan bawa uangnya kan cuma 3 juta, kepotong dah tuh. Oke, saya telepon lagi, ini ada 900, udah beli aja. Beli dah tuh ayam cemani hitam, ayam jago cemani hitam. Dibawalah ke rumah. Oke. Nah ini bagian merindingnya saya sepertinya di sini nih. Dibakarlah itu menyan gitu kan. Saya datang gitu kan, si Kang Ujang mempersiapkan semuanya, alat-alatnya dia tuh. Ada berbentuk macam-macam pusaka, keris dan lain-lain itu. Masuk ke dalam ruangan gitu kan. Dia menyiapkan wadah ember kecil kayak baskom gitu kan. Jadi ada fotonya. Ditanya lagi Teh Indri, mana fotonya? Foto Teh Indri sama cowoknya ditaruh di bawah baskom. Nah itu pas pemotongan ayam pas pemotongan ayam cemani hitam itu langsung, wah si Indri tuh kesurupannya parah itu. Pas dipotong gitu kan, darah ngucur semuanya. Saya tuh ngeliatnya jijik lah tuh kan. Si Indri tuh langsung kayak berontak gitu kan.
ngamuk, dipegang sama adenya. Karena apa? Karena saya kan megangin ayam juga, saya juga kan jijik gitu kan. Karena melihat kayak begitu kan, ayam cemani dipotong. Jadi foto yang ada di bawah baskomnya itu kena kesiram air cemani hitam. Dan si Teh Indri itu meminum darah. Itu yang saya bilang, astagfirullahaladzim, ya Allah, gue salah kayaknya nih. Dari situ, astagfirullah, saya kaget, merinding, sampai saya merinding nih, saya ngeliatnya nih, bener-bener, merinding. Karena di saat dia minum itu gitu kan, kondisinya si Indri kan nggak sadar masuk. Itu darah ada di sini semua lah. Saya bilang, ya Allah, ya itu ruangan tuh gelap dah tuh, Nah ayamnya dikubur, udah selesai nih. Biarin aja tuh si Teh Indrinya masih kesurupan, nggak tahu kesurupan apa. Karena si Kang Ujang sama saya pasti fokus ke ayam. Setelah ayam tuh saya keluar sama Kang Ujang, saya yang gali. Jadi ayam itu dikubur deh tuh, ya kan? Nah nggak ngerti nih di baskomnya itu yang masih ada darah ayam hitam itu kan, sama fotonya itu nggak tahu saya diapain itu. Datang balik lagi lah saya ke rumah, ke kamar yang tadi itu si Indri masih kesurupan, diobatin deh tuh, ya kan? Kudu mati, bahasanya tuh pakai bahasa Sunda deh, pakai nggak ngerti, pokoknya bahasanya mati, suruh mati gitu kan. Nah, akhirnya diobatin deh tuh si Teh Indri sadar. Nah, sebelum sadar kan dilap dulu gitu kan. Saya bilangin, tapi pas sadar gitu kan, si Kang Ujang bicara sama saya, Dit, nggak usah ngomong kalau dia habis minum darah ayam. Kenapa? Gitu kan, saya tanya, udah sadar nih, saya ke ruangan depan lagi, kita ngobrol basa-basi biasa. Saya tanya, Dri, lu rasanya apa? Mulut lu? Aus, Pak Dit, aus banget saya, pengen minum. Minum apaan? Air putih. Saya kaget gitu kan, saya kan nggak mau ngasih tahu nih gitu kan. Oke, ya udah. Sampai jam udah menjelang jam 3, kita pulang. Kita pulang nih, kita pulang gitu kan. Karena saya besoknya masuk pagi kan, kita pulang masuk pagi. Si Indri pulang sampai kos-kosannya jam 3-an. Nah setelah jam 3, besoknya dia kan saya kerja nih. Pagi-pagi dia nyamperin saya. Padit lagi di mana? Deh, lu udah bangun? Dia bilang. Ya kan kalau saya kerja kan pagi tuh jam 7, ya kan, jam 7 pagi. Karena kan tadi malam saya pulang kan jam 3 sampai mungkin Bekasi jam 4 lah gitu kan, tidur sebentar. Karena saya tanggung jawab, saya bekerja. Tumben si Indri nih, Indri tumben lu nelpon gua pagi-pagi udah bangun lo gitu kan. Lu ke kosan deh, Pak Adi tolong. Pak tolong ke kosan saya. Kenapa? Di kosan saya depannya ada bangke. Bangke apa? Ya kan? Ada bangke burung sama ada bangke tikus. Ada 2 di depan pintu. Astagfirullah, saya bilangin. Saya bilangin. Memuntah kan saya nih. Udah dong. Apa Ndri? Kok gini terus sih lo? Saya bilangin, udahlah, enggak. Gue pengen tahu. Nanti siang gue mau telepon tuh Kang Ujang gimana kondisinya gitu kan. Oke. Akhirnya saya yang ngambilin itu bangkainya itu. Jadi gini nih, Bang. Bangkainya itu apa ya? Jadi tuh bangke yang udah berapa lama ini, tapi kok kayak baru gitu, tapi udah lama. Saya tanya, tadi malam lu pulang ke kosan lu aman gak? Ya nggak ada apa-apa, bersih. Jadi saya lihat kok nih kayak bangke lama, udah membusuk banget. Ya kan? Ini kan saya pakai masker, saya kan muntah, saya masukin plastik gitu kan semuanya. Pel. Setelah itu kan dipel lah tuh. Saya tinggal. Nah, setelah saya tinggal, teleponlah si Indri ke Kang Ujang. Coba Teh Indri, telepon cowoknya, gimana sekarang kondisinya? Oke, telepon. Sakit, masuk rumah sakit cowoknya. Oke. Si Dito itu masuklah rumah sakit, kan? Masuk rumah sakit. Nah, besoknya ada kejadian lagi. Si Indri ini nelpon saya lagi malam-malam. Yang pertama, Pak Din, ada apa ya? Kenapa? Kayak semacam diteror saya, Pak. Diteror kenapa saya bilang? Di atas kos-kosan saya gentengnya tuh kayak ada yang kayak pasir.
apa sih? Kayak pasir deh tuh. Kayak lemparan pasir. Nah, paginya dia bercerita lagi, paginya ada bercak darah. Jadi bercak darahnya ini bercampur sama rambut putih halus. Itu difotoin tuh sama dia. Ya Allah, saya merinding. Oh Allah, Ndri, lu gila lu, Ndri. Lu masih nerusin lu, masih. Ya ampun. Saya bilang, lu nggak inget sama Allah, sama Tuhan lu? Enggak, gua nggak inget ini. Mungkin karena udah sakit hati kali itu si Indri ini gitu kan. Tetap saya lanjutin Pak Adit gitu. Tetap saya lanjutin. Ya udah terserah, lu komunikasi deh lu sama si Kang Ujang deh tuh. Gua mau fokus kerja gitu kan. Nah, setelah lama lah, saya kurang lebih 3 minggu nggak lost contact sama dia. Dia sekarang hubunginnya sama si Kang Ujang terus. Nah, akhirnya si Indri itu nyamperin saya, tiba, tumben lu, Pak Dion lu nggak nyamperin gua, katanya gitu kan. Ngapain gua gawe, gua bilangin. Gua mau kerja, gimana kondisinya? Masuk rumah sakit, Pak. Dito cowok saya, Pak. Perutnya gede, Pak. Astagfirullah. Perutnya gede, maksudnya gimana? Iya, perutnya gede. Nah, sore ini gue udah telepon sama emaknya. Disuruh nengokin katanya. Jadi katanya emang gimana? Emaknya ngomong gimana? Dri, ini si Dito nih, cowok lu. Tengokin katanya. Di rumah sakit inilah. Di ruangan ini, ya. Ya ibu, gitu kan. Ditengokin. Nah, setelah ditengokin, difotoin deh tuh. Difoto. Yo, cowoknya katanya penyakit dari medis ya, dari dokter itu aman, normal semua. Jadi perutnya gede. Itu saya bilang. Kata makanya saya diem-diem nelpon dong, nelpon Kang Ujang. Kang Ujang, itu bener. Itu lu yang berbuat itu. Emang kenapa? Gue butuh duit. Wah, tapi si Indri udah ngasih lu berapa? Sekian lah, dia udah 50%, maksudnya udah 50 ke gue katanya gitu kan, 50-50 gitu kan. Nanti kalau udah dia mati baru dia full ke gue ngasihnya. Wah, saya itu kayak apa ya bang, kayak merasa bersalah banget bang, beneran lu bang. Karena gimana kondisi saya itu, bahasanya gini lah, dipaksa. Karena kondisinya si Indrinya ini adalah teman saya, dulunya dia baik, karena dipukulin. Kayak sih merasa nggak tega gitu ya, dipukul sama orang cowok. Tapi saya ada rasa penyesalan setelah si cowoknya akhirnya bahasanya mah disantet kayak itu bang. Saya merasa jujur itu, saya merasa bersalah. Diliputin, saya tuh ketakutan jujur saya. Oke, nah setelah itu saya balik lagi nih. Si Indri tiba-tiba marah sama Kang Ujang. Marah. Kang Ujang, ini kenapa kok belum mati? Ya sabar teh, sabar. Butuh proses, sabar. Katanya begitu. Nggak usah buru-buru. Maksudnya dia tuh mau matiinnya itu dengan secara disiksa. Buat matiin si cowoknya itu perlahan-lahan. Tuh. Nah setelah dia langsung perlahan-lahan, ya kan si Indri datang lagi ke saya. Nah, ada rasa ketakutan. Nah, di sini dia ada rasa ketakutannya begini, kan, Bang. Pak Adit, ibunya sama saya pengen nyari orang pinter, ustadz atau kiai. Soalnya si cowok gua ini yang gua kerjain sama Kang Ujang ini non medis, yang medis nggak ada penyakitnya dari dokter. Nah, ini pengen berobat ke orang pinter. Dukun, bukan dukun ya, maksudnya ustadz, di bahasanya ustadz atau kiai. Ya, nah lu, gue lepas tangan deh kalau kayak gitu. Sekarang cowok lo ada di mana? Masih di rumah sakit. Sadar gak? Ya sadar, tapi ngomongnya begitu. Ada kesakitan. Ya Allah, cowok lo kesian amat. Lu nggak usah kasihan sama cowok gua, lu kasihan sama gua katanya. Itu makanya itu kayak cewek yang temenan saya nih kayak begitu, kayak lama-lama kayak orang gila, orang stres gitu loh bang. Ini kejam bener sih, nggak punya manusiawi gitu kan. Nah setelah ketemu udah tuh di videoin, tuh saya ngeliat nih videonya dia nih. Jadi si perutnya pengerjaannya ustadz, kayaknya si ustadz atau kiai, datanglah ke rumah sakit itu. Setelah itu perutnya ditutupin, nggak ngerti pakai apa gitu. Di videonya saya lihat nih,
Terus tangan Ustadz atau kiainya ditempelin ke dalam perut gitu, bukan ke di atas perut gitu kan. Nah ini nih saya baru ngeliat nih bener-bener ini nyata banget nih, kaget nih saya. Dipegang sama Ustadz nggak pakai baca-baca apa, tiba-tiba kempes, tiba-tiba itu kempes. Nah orang-orang yang ada di ini keluarganya alhamdulillah. Nah keluarganya dia ini mencari, bertanyalah sama seorang Ustadz, kenapa nih anak saya? Nah si Indri ini diam-diam WA saya, Pak Adit, aduh saya takut Pak, kalau saya ngertiin saya kena gak ya? Takut ketahuan. Gue nggak ngerti deh, gue lepas tangan, sorry gue nggak bisa ngebantu. Nah di situ dia kayak ada rasa ketakutan banget tuh. Setelah si cowoknya diobatin sama si Ustadz, takutnya yang melakukan perbuatan itu si ceweknya sendiri, dia ketakutan. Nah ditelepon lah Kang Ujang, saya tambahin 5 juta lagi, ya kan, langsung aja deh dibuat mati. Wah ini saya bilang sadis lu gila lu, ntar lu bilangin sadis lu beneran lu. Saya bilang begitu kan, nggak apa-apa, yang penting gua seneng gua ngeliat dia mati gitu ya gitu kan. Nah dari situlah ditambah sama Kang Ujang beli apa, maksudnya gini, dia tuh Kang Ujang itu beli medianya saya nggak ngerti nih, kayak paku atau kawat ya sih. Aduh saya ngeliatnya merinding banget. Jadi itu antara si Ustaz sama Kang Ujang ini kayak nggak ngerti deh tuh ya. Oh kan. Nah karena si Indri takut ketahuan, pengen buru-buru mati, ditambahin lagi dananya tuh, maharnya tuh, ya kan. Akhirnya tuh saya kaget. Nah ini benar-benar nih Bang nih, di dalam perutnya ini ditambahin lagi. Saya kaget tiba-tiba nih si ini naro paku, bukan paku ya, kayak kawat berkarat, kawat kecil berkarat gitu kan. Aduh, sama apa sih pokoknya kawat paku yang masih berkaratan itu di dalam perutnya gitu kan. Nah setelah di dalam perutnya itu, nah si ustadznya ini juga katanya kan dia datang tuh kan bertahap tuh ustadznya itu kan. Lah kemarin nggak, udah mengecil, sekarang kok makin lama kok makin mau ini nih gini kan. Itu akhirnya ya kalau singkat cerita, saya merinding nih sebenarnya. Jadi gini, cerita itu benar-benar langsung, mohon maaf, itu mati di rumah sakit. Nah disinilah, nah ini jadi gini, itu benar-benar mati. Akhirnya saya nemenin lagi nih, lu merinding kan. Jadi saya nemenin si Indri lagi ketemu Kang Ujang. Dia membayar dan melunasi semuanya. Ya kan, semuanya totalnya kurang lebih ya banyak 30 juta lebih lah. Tuh kan. Kang Ujang terima kasih. Saya dikasih, saya mau dikasih sama Kang Ujang. Enggak. Demi Allah saya enggak mau. Saya bilangin. Enggak, buat Kang Ujang saya bilangin. Saya bersalah gitu kan. Tidak usah ngeliat ke situnya lah, Dit. Yang penting ada duit, kata. Astagfirullahaladzim. Nah si Indri juga ngomong pengen ngasih saya katanya. Oh Pak Adit makasih nih udah nganterin saya. Oh sama gila saya bilangin. Nyesel banget saya bilangin kan. Nah setelah dari situ dia nengokin lah apa meninggalnya si ini kan cowoknya 7 hari gini kan gak ada masalah. Pas mau ke 14 hari deh kalau kata 14 hari. Nah akhirnya di inilah nih si Indri ini nih maksudnya di apa namanya Bang, bukan diinterogasi, didatengin deh tuh sama saya nggak ngerti dah tuh sosoknya, tapi dia kayak ketakutan gitu kan. Pak Adit, ya Allah, dia ngomongnya sampai nyebut ya Allah ya, dia nangis lagi. Kenapa lagi lu nangis, cowok lu udah mati kok. Bukan, gue sekarang ketakutan, gue tidur sendiri gue di kosan. Lah kenapa? Ya ampun, gue kaget gue, kenapa? Itu ngetok pintu gitu kan. Sering banget ngetok pintu, tapi tetangga yang lain gak ada yang tahu, cuman di tempat saya aja. Satu, terus yang kedua, ya kan, itu kenapa bau wangi-wangian, wangi-wangi kayak bau menyan atau bangke gitu kan. Nah terus dia tuh, wah pokoknya tiap hari dia telepon ke saya. Aduh, saya hanya ngasih saran kan, Kang Ujang itu gimana? Saya telepon si Kang Ujangnya, Kang itu gimana? Lah dia tanggung jawab dia lah katanya. Yang penting gue udah ngerjain, udah mati.
Ya kan, urusan dia mau dihantuin, urusan dia mau ya kan, itu urusan dia. Gue udah putus katanya. Woi, saya bilang, lu jangan boleh kayak gitu dong. Saya bilang, dia juga teman gue, lu teman gue, dia juga teman gue, jangan lepas tangan kayak gitu. Dit deh katanya. Dia udah minta apa yang gue ini kan, gue tolong semampu gue, udah gue buat mati, udah. Astagfirullahaladzim. Si Indri lah nangis. Gimana Pak? Tolong Pak. Saya ditakutin Pak, dihantuin bener Pak sosoknya si itu gitu kan, cowok saya. Jadi sosok cowoknya itu di dalam mimpinya ini mulu gitu kan, datang terus Pak gitu kan. Oke. Setelah itu ngaji deh, dah lu sholat deh, belajar sholat. Saya ajarin deh tuh, bener dia sholat nih. Nah pas malamnya nih Bang, saya bener-bener nih gilanya gini nih. Jam 12 malam saya lagi jaga malam nih, pas lagi jaga malam sama teman saya, duduk di pos berdua nih kan, duduk di pos berdua sambil ngopi gitu. Lah tiba-tiba si Indri jam 12 malam itu naik motor pakai mukena putih-putih nyamperin saya, bego-begoin, goblok-goblokin saya. Tolol lu Pak Adit, goblok lu, gila katanya. Lah si teman saya ini bingung deh. Lah tiba-tiba nih cewek, ya kan, si Indri ini datang ke pos nemuin saya, cuma ngata-ngatain saya. Itu setelah dia memakai apa? Mukena. Saya kaget, saya bilang kenapa? Wah ini bukan ini katanya. Nah si rekan saya, coba Bang dikeluarin Bang, keluarin, karena saya ya cuma bismillah aja lah gitu kan, saya keluarin nih bisa. Ya kan bisa, saya keluarin dah tuh, sadar geletak di pos gitu kan, sambil pakai baju mukena. Dia nyeker tapi di bawa motor. Jam 12 malam Bang, coba. Nah saya tanya, kenapa lo? Gini Pak Adin, minum dulu, saya kasih minum. Saya habis sholat malam, ya kan, itu dia datang meluk saya. Serius lo? Ya bener. Wah gimana katanya, gue nangis, gue nyesel Pak Adit, gue nyesel, harusnya gue nggak mau matiin dia, gue nyesel Pak Adit. Dah lu kok udah kayak begini baru bilang nyesel, gue bilangin. Lu salah Andri, saya bilang. Gue bingung mau ngebantu lu kayak gimana, soalnya cowok lu udah mati. Gue ngebantu lu gimana? Lu gue suruh sholat lu gak tenang. Harusnya lu suruh sholat kan tenang. Gua nggak tahu nih, gua harus gimana Pak Adit gitu kan. Sambil nangis itu tengah malam itu. Ya udah, sini gua anterin gitu kan. Saya anterinnya ke tempat ininya dia. Baunya bener Bang. Di kosan dia bau banget Bang. Bener-bener bau bunga, bau macam-macam. Lu pakai apa sih baunya lo? Bau banget sih. Lah enggak, saya nggak pakai apa-apaan. Orang wangi kayak begini, tapi saya nyiumnya, orang normal tuh nyiumnya bau busuk, bau macam-macam, bau kembang, bau macam-macam. Udah lu tidur istirahat, lu baca doa deh. Yang bisa apa? Lu taruh Al-Qur'an deh. Saya udah gitu. Sampai saya bilangin, lu ini ada apa namanya? Sapu lidi, lu tahu sapu lidi deh lu. Udah ucap baca bismillah deh lu. Saya bilang gitu kan. Iya, gitu kan. Oke, dia udah sadar. Nah, tiap malam begitu terus. Setiap mau sholat begitu, setiap mau sholat dia begitu. Dia sholat dia nggak fokus, nangis dia. Nah setelah itu dia menyesal perbuatannya dia gitu kan. Karena dia kenapa ya? Karena dulunya dia dekat, jadi saya juga iba, kasihan juga Bang, gimana ya? Saya juga kayak merasa gini, ya Allah, lu udah di tengah-tengah kayak begini lu baru ngomong. Gue bingung nih gitu kan, karena yang ini kan kemauan lu, si Kang Ujang itu udah putus. Dia nggak bisa bantuin apa lagi, nggak mungkin dia bisa menghidupkan lagi. Dari situlah, nah itu akhirnya saya mohon maaf nih, saya nutupin deh Bang sebenarnya. Akhirnya ya dia dihantuin rasa seperti itu tiap malam, tiap hari. Gila Bang. Imbas jadi ODGJ dia. Si Indrinya gila. Tuh saya kaget Bang. Yang di tempat kerjaan, ini siapa?
yang bawa Indri seperti ini. Saya sampai diinterogasi loh sebenarnya dari tempat dia kerja. Oh enggak, akhirnya saya berkelak. Dalam arti kata, saya hanya membantu si Mbak Indri ini sebenarnya sama bosnya ya. Sekedar saya ingin mengajarkan dia sholat ke arah jalan yang benar. Kalau untuk urusan dia menjadi gila, saya nggak tahu. Bos, Indrinya gila deh sekarang. Dan saya merasa benar-benar bersalah sampai saat ini gitu. Saya benar-benar kaget. Dia gilanya dia ditemuinnya di kos-kosan, nyumput di lemari, iya kan, sambil agak ketakutan begini. Ditemuin lah sama tetangga, ya kan. Jadi dideketin dia marah-marah. Wah udah, dari pihak keluarganya yang dari kampungnya datang, bawa. Dibawalah ke tempat kampung halamannya. Sejak saat itu saya udah lost contact sama dia. Benar-benar. Makanya penyesalan saya benar-benar. Kenapa saat itu saya mau mengantarkan? Sekarang serba salah bang gitu. Posisi saya tuh serba salah. Cowoknya akhirnya mati, disantet kan, karena kemauannya si Indri. Si Indrinya menjadi gila. Parah ya nasibnya jadi kayak gitu jadinya. Itu makanya wah, kalau merasa bersalah, kejadian-kejadian yang diceritain juga kok begitu ya, sampai sempat dihantuin kayak begitu ya. Ya karena tekanan batin itu tadi ya. Jadi dia lepas dari si cowoknya, jadi ada rasa ketakutan yang teramat dalam. Itu Terus dihantui dengan rasa bersalah. Jadi ya mungkin dalam pandangan dia itu seperti digentayangin atau apa. Halusinasi dia yang berlebihan itu tadi. Pasti ke situ. Tapi yang anehnya mah, kenapa sih dia tuh ada rasa penyesalan sih ya? Itu doang. Dia begini. Kalau dia mungkin nggak dihantuin atau apa gitu ya, mungkin nggak ada rasa penyesalan, karena mungkin pas dihantuin itu didatengin terus kayak begitu ya, baru dia nyesel. Penyesalan datang selalu terlambat. Terlalu terlambat. Wah, astagfirullahaladzim. Itu benar-benar. Saya nggak tahu lagi nih. Sekarang udah lost contact sama dia kayaknya. Setahun terakhir saya nanya sama bosnya masuk ke rumah sakit jiwa. ODGJ. Ngomong udah ngelantur, udah nggak bisa ngapa-ngapain, dihantui. Tapi memang si Dito ini cowoknya itu temperamen orangnya. Temperamen. Saya kalau ngomong sama si Indri ini temperamen. Selalu main fisik. Cemburuan sih kalau saya cemburuan. Karena kan si posisi Indri ini kan admin gitu kan ya. Itu cemburuan. Itulah. Temperamen, mukul-mukul gitu. Harusnya mah, jadi begini nih, harusnya mah saya udah ngomong, dia udah ngomong sama bosnya, dia juga ngomong sama saya. Misalnya di visum, oke, di penjara di si cowoknya, cuma setahun 2 tahun. Gue nggak mau tuh, ada omongan si Indri tuh kayak gitu. Nanti bebas dia, ya kan? Gue pacaran lagi, gue dipukulin lagi, gue nggak mau. Ingat banget pesan dia. Yang penting gue pengennya mati, Pak Adit, pengen dia mati, kalau nggak gila. Yang mati mah cowoknya, yang gila mah si Indrinya. Omongan dia kan berarti ucapan adalah doa, bener-bener kejadian bang. Ya dengan mengeluarkan ya uangnya banyak juga ya, sampai berani mengeluarkan uang puluhan juta hanya untuk melenyapkan si cowoknya ini. Iya. Gila ya. Jadi semua perbuatan itu ada ininya, ada timbal baliknya. Timbal baliknya sih bang. Masya Allah. Penyesalan selalu datang terlambat. Nah, gitu. Jadi karena emosi sesaat, emosi dendam misalnya segitu, jadi nggak akan menyelesaikan semuanya. Nggak akan menyelesaikan semuanya. Akhirnya ya kehilangan nyawa, kehilangan ingatan. Aduh, serem ini. Yang pas pemotongan ayam cuman itu tuh kaget tuh ya kan, langsung
pas dipotong masuk ke kaget itu langsung. Saya baru kali itu seumur-umur hidup yang pakai jerami itu baru seumur-umur hidup. Oh perbuatan, mohon maaf tanda kutip seorang dukun ilmu hitam kayak begini. Oh ya ampun, bisa dijadikan sebuah boneka ini. Soalnya itu medianya ya. Media. Tapi memang macam-macam sih ya. Sepengetahuan saya ya, media boneka santet itu memang macam-macam. Memang yang lebih banyak yang kita tahu ya, nggak di film, nggak di mana-mana. Kalau kita browsing di internet juga itu yang banyak yang digunakan dari media jerami. Kayak jerami. mungkin kalau dibilang kalau di sawah itu orang-orangan sawah ya, Nah, orang-orang iya, sawah kayak tapi orang-orang versi mininya betul. boneka. Benar. Nah, mungkin nanti si bonekanya nih udah di macam-macam juga lah ritualnya ya. Iya. Ada yang udah dilumurin darah, ada yang di dalamnya itu dimasukkan 2 pasangan, misalnya kalau untuk menyantet itu tadi, atau ditempel foto, banyak lah media cara-cara mereka melakukan ritual untuk santet atau pesugihan dan lain sebagainya. Wah, itu wah seumur hidup udah saya cukup terakhir nggak mau bantu lagi sih Pak. Bang Adit ya pasti menyesal juga Bang. Menyesal. Mengantar atau memberitahu si cewek ini ya. Menyesal bener saya. Ada penyesalan. Bener-bener. Oke. Kalau gitu Bang Adit ya. Tapi nggak tahu lagi ya si cewek ini gimana. Nggak tahu nasibnya seperti apa beneran. Ya. Beneran. Oke, mungkin ada tambahan Bang Adit atau pesan-pesannya mungkin yang mau disampaikan ke penonton, silahkan. Iya, paling pesan saya sebenarnya segala apapun itu sebenarnya harus dipikirkan matang-matang dulu sih, karena sebab pasti akan ada timbal baliknya sih sebenarnya. Dan juga harus menjurus kita tuh meminta tuh bukan ke dukun atau ke orang pintar atau apa, tetap ke kita mempunyai Tuhan masing-masing, ke situ aja sih intinya itu. Terima kasih Bang Adit. Sama-sama Bang. Sama-sama. Oke, JPKers, setelah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang Adit. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin berbagi cerita di channel YouTube Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Dan teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Info terbaru dari kami bahwa Jejak Backpacker dan channel YouTube Ali Jejak Backpacker telah bergabung di Spotify. Jangan lupa follow dan aktifkan tanda lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bang Adi, terima kasih buat waktunya ya. Sehat selalu dan semoga ini penyesalan yang terakhir dan jadikan pelajaran untuk Bang Adit sendiri ya. Amin ya. Jangan pernah diulangi lagi ya. Kapok menjadi perantara seperti itu, Bang. Kapok bener. Oke. Sampai jumpa.